Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Kelompok 2 KKNKS 2020. Baiklah, saya di sini akan menampilkan tugas KKNKS saya yang berjudul Kesadaran dan Kepedulian Terhadap Pandemi COVID-19. Istilah pandemi sering terdengar belakangan ini terkait penyebaran wabah COVID-19 sejak akhir Desember 2019 di beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pandemi? Menurut Cambridge Dictionary, pandemi adalah penyakit berbahaya yang menginfeksi banyak orang sekaligus. Pandemi muncul dari epidemi, yaitu wabah penyakit yang terbatas pada satu bagian wilayah. Suatu penyakit menjadi pandemi bila tersebar membunuh banyak orang dan menular. Seperti yang kita ketahui saat ini, dunia digemparkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang berasal dari coronavirus. Apa sih coronavirus itu? Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga virus yang menaungi virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Virus MERS pada tahun 2012 dan virus SARS pada tahun 2002. Kata corona berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Nama ini diberikan karena bentuk virus yang menyerupai mahkota. Bagaimana gejala COVID-19? Secara umum, ada beberapa gejala yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu 1. Demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. 2. Lemas. 3. Sakit kepala. 4. Batuk, 5. Sesak nafas. 6. Sakit tenggorokan. Namun, masa inkubasi virus ini sekitar 14 hari. Bagaimana cara penyebaran virus corona? Virus corona bersifat zoonotik, yaitu berarti virus pertama kali berkembang pada hewan sebelum akhirnya menyerang manusia. Bahkan, saat ini COVID-19 dapat menyebar dari manusia ke manusia lainnya. Ketika virus sudah menginfeksi manusia, penyebaran virus corona dapat melalui droplet, percikan bersin atau batuk dari orang yang terinfeksi COVID-19 akan menempel pada permukaan benda atau kulit manusia, sehingga virus akan berpindah ketika manusia menyentuh benda atau melakukan kontak fisik dengan manusia lainnya. Siapa saja yang beresiko terinfeksi COVID-19? Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, ibu menyusui, yang berdekatan atau melakukan kontak fisik dengan orang yang terinfeksi virus corona. Bagaimana upaya dalam mencegah terinfeksi COVID-19? Cara sederhana untuk melindungi diri sekaligus menahan penyebaran COVID-19 adalah kita dapat melakukan hal-hal seperti ini. 1. Cuci tangan selama 20 detik dengan sabun dan air yang mengalir. 2. Selalu membawa hand sanitizer ketika bepergian. 3. Menggunakan masker. 4. Ketika bersin dan batuk, tutup mulut dan hidung Anda dengan tisu atau siku bagian dalam. 5. Hindari atau batasi kontak fisik dengan orang lain. 6. Hindari menyentuh wajah. 7. Jaga jarak atau social distancing. 8. Bersihkan barang-barang yang sering digunakan seperti HP, laptop, meja, dan lainnya dengan desinfektan. Selain hal yang telah disebutkan, cara lain dalam pencegahan tertularnya COVID-19 adalah dengan cara menjaga dan meningkatkan imun tubuh. Bagaimana cara meningkatkan imun tubuh di masa pandemi COVID-19? 1. Istirahat yang cukup. Menurut National Sleep Foundation, seorang manusia dewasa setidaknya membutuhkan waktu tidur selama kurang lebih 7-9 jam dalam sehari. 2. Rajin berolahraga.
Menurut salah seorang ahli di National Institute of Health, olahraga dapat merangsang kinerja antibodi serta sel-sel darah putih. 3. Konsumsi banyak air putih. Dalam sehari, setidaknya manusia harus minum air sebanyak 2 liter atau lebih. 4. Kelola stres dengan baik. 5. Sering berjemur. Adanya asupan vitamin D dari sinar matahari sangat diperlukan ketika meningkatkan imun tubuh. 6. Konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. 7. Konsumsi suplemen dan vitamin secara rutin. Selain itu, kita juga dapat mengonsumsi jamu tradisional yang terbuat dari rimpang-rimpangan dalam meningkatkan imun tubuh untuk pencegahan COVID-19. Apa saja jenis rimpang yang dapat dijadikan jamu tradisional? Salah satu rimpang yang dapat dijadikan jamu tradisional adalah 1. Jahe dengan nama latin Zingiber officinale. Kandungan pada jahe, minyak atsiri, oleoresin, senyawa homolog fenolik keton yang dikenal dengan gingerol dan kurkumin. Kurkumin dan gingerol pada jahe dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh lebih kebal terhadap bakteri dan virus. 2. Kunyit. Curcuma domestica mengandung zat aktif yang khas yaitu kurkuminoid dan ukanon jenis A, B, C, dan D yang berfungsi sebagai merangsang daya tahan tubuh. 3. Temulawak dengan nama latin Curcuma santoriza dengan kandungan yang dimiliki minyak atsiri, glukosida, kurkuminoid yang berfungsi sebagai antioksidan dan bakteri serta menetralkan racun. Nah, itu dia penjelasan mengenai kesadaran dan kepedulian terhadap pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.